Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Si Mamaung Podcast. Yeay. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Oh iya. Iya benar. Lupa saya. Lupa. Ininya mana ya? Maaf, ini bukan operator resmi. Selamat datang di Si Mamaung Podcast. Hari ini kita masuk di episode ke-41 ya. Dan juga tentunya senang sekali karena saya punya rekan baru. Ini namanya juga Fajar. Menjawab pertanyaan di kolom komentar YouTube, Instagram, Facebook, Friendster kan. Fajar mana? Iya, kita Kang Fajar datangkan. kemana? Datang. Tapi Fajar yang berbeda ya. Fajar Zul. Oh iya. Sama. Zul Kanaen. Serius ah. Hai, halo. Bangers. Mana bakal dihujat saya di kolom komentar pasti. Orang mau Cuman satu kali aja kan? orang mau host magang ya. Betul. Karena sama-sama kita ketahui bahwa Fajar ini lagi dalam fase pemulihan ya. Betul. Mudah-mudahan segera cepat sembuh di hasil swab terakhirnya. Kabarnya hari ini mau di swab terakhir, semoga hasilnya negatif. Amin. Ya, teman-teman. Si Fajarnya berarti selama iya ditanyakan ya. Ku mau ngers. Bener, saya juga dokter anu main sinetron gitu. Juga Panggi Suwito Yang Dr. nanya- Gigi Fadli. Yang nanya Fajar sempet si Fajarnya kemarin sempat COVID. Ya. Terus dirawat di Al Ihsan Bale Endahnya. Betul. Ya, sekarang udah masuk fase pemulihan. Jadi kita minta doanya juga buat mau ngers semuanya supaya si Fajar balik lagi ke dia. Ya, dan juga semoga yang nonton semua, yang dengerin semuanya juga tetap sehat. Amin. Dan sekarang di episode yang ke-41 ini kita juga spesial nih ya. Gaya banget sih. Pada Hari pakai ini jersey. Mengawali 2021 ya, di tahun yang baru ini Si Mamaung Podcast sudah membuat jersey. Keren banget. Dan kami menantang semua kartel-kartel box to box ya. Kalau mau main bola ataupun main futsal sama kami. Nanti lain gitu. Jadi makanya kami ditantang anjing. Oh iya benar. Kayak bicara raguan. Kita hanya ini sih, sebetulnya kita hanya menjawab tantangan. Betul. Sebetulnya. Kan kemarin ada yang mention ke si Mamaung. Ayo dong Si Mamaung futsal. Ada delegasinya. Iya. Nanyain, ayo kita futsal. Iya, itu ada podcast namanya Man to Man Marking. Betul. Ya, mereka nantang kan katanya kasih tahu tuh si Mamaung diajak main futsal buat menentukan siapa yang layak di box to box. Asik. Nah, sekarang akhirnya kita jawab, ayo kita mau main sama Man to Man Marking, asal jersinya tiluhur sampai ke handap satu aparel ya. Yo. Komplit. Karena kami sudah menyediakan ya. Ya tuh. Tidak hanya jersey, Nah, dari baju ya. ada baju kiper, ya, Celana. Nah, ini celana saya pegang celana juga nih. Nah, Oke, celana, jeung kaos kaki. Tapi kaos kakina ya. Ya. satu aparel. aparel. Dan nanti menyusul sponsor-sponsor di sini. Geprek Bensu ya, siapa tahu mau ya, silahkan. Kami juga membuka open ya. Betul. Masih banyak space biar kayak Persib. Berarti coach syaratnya kalau mau main sama kita, Kalau si Man to Man mau ya jangan belang-belang lah jersinya jadi lah. dari atas celana Iya. sampai Kaos kaki. Kalau harus seragam, oke. Kalau enggak, Kalau enggak mau ya nanti lagi lah. Oke. Nanti lagi lah ya. Gede Ngajak- lah gede lah. komplitkeun heula karek main gitu. Kalau misalnya baju sama celananya seragam tapi kaos kakinya belang-belang juga. Aduh. Kayak dailahnya. kurs ya. Karena nanti di fotonya Iya kurang. sih, kita kan estetik banget orangnya. Nah, by the way, Man to Man itu sawanya. Si Kuns, Si Kun tuh anu siga Pepi. betul. Sama Gusman. Gusman tuh anu siga Aming. Oh, udah sayur. Ya, jadi Satu lagi sama ini yang kemarin rame nih. Oh, si Aun Aun. Rahman. No admin mafia wasit ya. Oh, si Aud admin mafia wasit ya. Oh, gitu. Tuh, Kapal sih. karena kapal. Oke, jadi Man to Man Marking kita terima tantangannya, tapi kita tantang dulu untuk kalian lihat kita pengen lihat jersey Man to Man Marking kayak gimana Oke, ya. oke, siap. Kalau misalnya udah oke baru kita bertemu di lapangan. Kita penuhi. Kita tantangannya. Baiklah, nih. Oke, kita balikin dulu Kita balikin dulu nih. Tuh. Tuh, tolong kitman. Ya, si Mamaung mau boga kitman, boga maser, loba. Sekarang kita mau bahas apa nih? Kita mau membahas nih ya pemain-pemain yang tumbang di Bandung, alias para pemain-pemain yang tentunya selama berkarir di Bandung ternyata kontribusinya tuh agak sedikit kurang gitu karena memang cedera yang dialaminya, dan ini memang banyak sekali ya. Iya. Dari awal mungkin siapa dulu nih yang bisa menyebut nama-nama? Kalau saya sih mungkin yang paling teringat adalah M. Nasuha.
Ya kan di timnas alus, di Persib kayak sedikit alus tapi ternyata gara-gara cederanya malah kurang bersinar gitu. Nah, selain nama-nama itu, mungkin ada banyak lagi nama-nama terakhir kayak SVD juga kesini-sininya Tantan gitu ya. Ada Purwakayudi juga ya. Nah, terus ada lagi nggak coach nama-nama lainnya yang sebelum-sebelumnya mungkin sebelum yang tadi sudah disebutkan? Kalau sebelum-sebelumnya Nusa ingat orang ya karena orang mengikutinya dari awal era Liga Indonesia. Berarti kan dari tahun 95-an ya, 94-95. Yang seingat saya yang pertama mulai merasakan cedera parah ketika dia lagi usia emas ya, Yudi Guntara ya. Yudi Guntara dia tuh kayak mengalami cedera naonnya Kang Yudi teh. Pokoknya kakinya sampai harus operasi lumayan parah karena dia mengalami cedera yang ketika mudanya tenaganya terlalu di overload ketika muda. Terus Yudi Guntara tuh masih umur saat itu nggak tahu 28 nggak tahu 29 gitu. Pokoknya masih usia produktif tapi harus mengakhiri karir cepat karena cederanya itu. Jadi Yudi itu di Liga Indonesia kedua kalau nggak salah udah mulai nggak main. Itu yang saya ingat ya kalau di zaman dulu. Terus ada juga Liga Indonesia tahun 99 kalau nggak salah itu ada Nyang Juhana. Oke. Nyang Juhana itu kakaknya Jajang Mulyana. Jamul. Eta tiluan keluarga sepak bola kabeh nya ke. Iya. Yang Juhana itu anak pertama, anak keduanya Denny siapa gitu. Dia itu wasit. Hanya pernah ngawasitan aing di Wasit. Denny Somantri apa? Nah, yang ketiganya Jajang Mulyana itu yang paling menasional berarti ya kalau Jajang Mulyana. Nah itu ada nama Nyang Juhana, dia dulu digadang-gadang sebagai penerusnya Sutiono Lamso. Jadi ya jago lah main bola, pemain muda Jatinangor, main bagus, postur bagus. Nyang ini kan aing kan balas sok main bola di kuliahnya, ngekos. Jatinangor tuh suka ada main bola sore-sore kan di lapang Unpad. Nah, itu suka banyak orang-orang Jatinangor juga pada latihan didinya. Inggris jadi urban legend gitulah siga. Oke. Jadi orang-orang Jatinangor tuh eta baheulana pemain jago tah cenah. Yang ieu. Kan yang tuh ada dua ya yang di perserikatan. Iya, yang zaman Pak Jajang Nurjaman kan. Yang flank, kalau yang ini yang Juhana yang striker. Jadi katanya ceritanya ya, tapi kudu dikonfirmasi deui nya. Ceritanya gini, jadi yang Juhana itu pagi-paginya tekan kontrak buat main di Persib kan, dapat kontrak lah gitu untuk main satu musim. Terus sorena tabrakan cenah. Aduh. Jadi eta cederanya gara-gara tabrakan eta. Cenah mah gitu. Oke. Jadi udah urban legend lah kalau di Jatinangor tuh kayak tah eta pemain alus tah baheulana Yang Juhana kakana si Jamul cenah. Si kakana Juho cenah eta tapi tidak sempat bermain dan belum sempat manggung karena cedera. Padahal potensinya saat itu digadang-gadang jadi salah satu striker yang ya jagoan lah, regenerasi striker saat itu ada di Yang Juhana tapi ya nasib belum berpihak kali ya. Soalnya waktu itu kan era regenerasi eranya Yudi Guntara dan kawan-kawan ke generasi berikutnya ya. Salah satunya Zainal Arif waktu itu. Zainal Arif itu ditemukan sama pelatih almarhum Suryamin. Abo ya. Nah, gitu Abo itu masuk Persib tahun musim 99-2000. Terus ada Nyang Juhana, ada beberapa pemain lagi. Nah, jadi sempat digadang-gadang bakal jadi the next generasi 95 the next 95. Tapi mungkin ya musibahnya ya kumadai. Kecelakaan motor misalnya dia tabrakannya dengan bis waktu itu. Gitu. Jadi dari situ udah performanya tidak semulus yang sebelum cedera itu ya. Dia sempat main di Persikabo kalau nggak salah, cuma ya 2001 itu main di Persikabo dengan kondisi kaki yang tidak fit seperti sebelumnya gitu. Oke, itu dia nama Nyang Juhana yang tadi mungkin ceritanya sayang banget ya ketika masa emas baru aja tekan kontrak sorenya harus lebar cedera. Bahkan kita kalau masih ingat ceritanya Mas Gabriel Budi selaku agen, bahkan di luar negeri kan ada klausul kalau pemain tuh nggak boleh naik motor misalkan. Ya bahkan Pak Jajang aja kalau pemainnya dia harus pakai sepatu gitu. Ya kalau itu ya berarti kan untuk melindungi juga ya sebenarnya. Musibahnya. Iya, itu. Pak dadagana mirip Jamul, hampir sarua gitulah. Jangkung, badag, dedem gitu. Suku kanan kiri oke gitu. Tapi ya itu belum sempat manggung di Persib senior ya pada akhirnya itu. Baiklah. Dan nama selanjutnya ini ada trio Banten. Ya. Coba siapa aja nih? Trio Banten ini ada Imam Riyadi, ada juga Nasuha dan juga
Bang Tema. Wah, Tema Mursada. Tema Mursada. Iya. Ini rada kalau trio Banten agak unik. Nggak tahu kenapa hampir semua pemain Banten yang main di Persib Bandung berakhir dengan kondisi cedera ya. Iya. Imam Riyadi cedera, M Nasuha cedera, Tema Mursada cedera. Mungkin cuman Udin Rafiuddin bener ada entunya. Udin mata cederanya sih kan ya. Cedera tapi karirnya juga nggak terlalu gemilang kan. Iya perlu diakui kan tapi gitu. Iya. Berarti kalau nggak cedera karirnya nggak gemilang gitu ya. Udin backup lah ya. Ya, Di Bandung Raya backup, di Persib backup. Jadi Imam Riyadi itu juga digadang-gadang dulu sebagai next levelnya dari Yusuf Bahtiar. Jadi dia punya teknik dan visi yang ciamik pisan lah, Xavi Hernandez lah. Jadi mainnya nggak stylish gitu, mainnya stylish, visinya bagus. Kan kita dulu ada Yusuf Bahtiar. Nah ketika Yusuf Bahtiar mulai tua, rencananya memang akan diganti oleh Imam Riyadi kan, saat itu di posisi gelandang gitu, untuk sebagai pengatur serangan. Nah masalah yang terjadi adalah yang pertama Imam Riyadi itu siganu homesick kan hayang balik terus ka Serang gitu. Menurut pengakuan beberapa teman-teman ya Imam balik deui cenah ka kampungna cenah. Jadi seberapa minggu di Bandung hayang balik, seberapa minggu di Bandung hayang balik. Nah, diperparah dengan kondisi dia kayak punya cedera ngagijleg teuing kumahanya. Jadi tidak pernah dalam satu musim kompetisi full gitu dia main yang fit gitu. Jadi kayak kaki kacanya. Aya we cederana gitu dalam satu musim. Padahal saat itu ketika kondisi cedera pun kayak Marcos Flores, Imam masih bisa memberikan sumbangsih yang baik gitu, melalui umpan-umpan cantik dan melalui set piece-nya. Terbukti waktu lepas dari Persib pun dia di Pelita KS masih dipakai. Walaupun dengan kondisi cederanya di Pelita KS masih jadi bintang saat itu. Perserang juga ya. Di Perserang mengespuku jadi legend lah di Serang nya. Kita sampai ke akhirnya di Cilegon United masihnya di wilayah Banten mah Imam Riyadi kan legend pisan lah gitu. Cuman ketika di Bandung memang tidak bisa, performanya harusnya bisa melampaui potensinya gitu. Misalnya potensinya 100, di Bandung tuh Imam cuman bisa di 70 karena kondisi cedera itu. Kalau M Nasuha, mana bukan cerita M Nasuha tuh? M Nasuha ya sebenarnya kayak mayoritas pemain bola yang karirnya habis karena cedera itu di cedera lutut ya. Jadi Nasuha itu main bagus banget di AFF 2010. Betul. Dan waktu masuk ke Persib dia punya cedera meniskus. Meniskus itu ada semacam bantalan di bagian lutut, di persendian lutut. Itu teh Nasuha udah beberapa kali operasi dan gak pernah kembali ke performa terbaiknya gitu. Salah satunya waktu main di Persib itu dia cuma main setengah musim di Persib waktu itu. Dan akhirnya sampai sekarang udah gak kedengeran lagi kan namanya. Pensiun kalau salah dia. Ya kalau Nasuha juga usia emasnya lagi bagus-bagusnya. Persib membeli Nasuha kan dengan label tim nasional kan. Dia bisa main di bek kiri, dia bisa main di bek kanan, bisa main di flank kiri, bisa main di flank kanan, bisa main gelandang bertahan, ya siga Toncip lah gitu. Sebelum ada Toncip malah Nasuha duluan kalau yang versatil kayak gitu kan. Masalahnya adalah ketika ke Bandung ternyata Nasuha tiba-tiba miliknya tak alusnya tiba-tiba cedera gitu. Ketika lawan PS Pekanbaru untuk salah. Habis gitu udah Nasuha tidak pernah kedengaran lagi dan karirnya di Bandung ya selesai gitu. Terus Tema Mursadat juga dalam puncak kejayaannya dia harus mengalami cedera. Si Tema cedera naon ki? Cedera lutut. Lutut juga. Jadi dia sempat di pergantian musim 2008 ke 2009 itu sebenarnya Tema diproyeksi tetap jadi kiper Persib, tapi dia punya cedera lutut dan harus dioperasi. Nah, pemulihannya itu yang agak lama. Bisa sampai 6 bulan waktu itu. Akhirnya Persib mendatangkan Kosin kan waktu itu. Dan di situ jadi Temanya batal di kontrak untuk musim 2009 dan Persibnya jadi pakai Kosin. Kosin part 2-nya. Ya, Kosin part 2 itu. Kosin anu Persib lagi sekenahan deui-nya. Nah itu jadi trio Banten mengakhiri karir di Bandung dengan kondisi cedera. Nah untuk orang-orang Banten lagi yang main di Persib semoga tidak terjadi ya. Semoga tidak terjadi cedera ya karena ya sejarah harus agak diganti ya gitu. Benar. Terutama juga mungkin ya bagaimana caranya menjaga kondisi fisik dan memang ini kan beda-beda ya gitu. Cedera kan kadang-kadang kita juga nggak bisa maksain diri dan juga memang para pemain juga tidak bisa gimana lagi gitu, namanya kondisi yang tidak mungkin dan dipaksakan untuk terjadi. Selain 3 nama tadi, kita sekarang beralih ke M Yusuf. Nah kalau M Yusuf ini ceritanya gimana? M Yusuf teh kalau sekarang kayaknya Ardi Idrus ya, nggak disangka-sangka. Terus pemain dari luar Bandung taunya bagus banget mainnya waktu itu. Jadi M Yusuf itu main di Persib di musim 2002 di zaman
Coach Marek. Dia asalnya main di Persema, dapat kesempatan main untuk ke Bandung. Saya pernah ketemu sama M Yusuf itu di Jepara sekitar tahun 2018. Itu waktu Persib TC ke sana, kebetulan M Yusuf datang, terus banyak cerita dia. Saya katanya gabung Persib itu kayak wah mimpi banget karena gabung klub elit kan, dan Persib itu katanya cuma buat orang-orang Sunda gitu. Jarang orang yang di luar Sunda bisa masuk ke Persib. Pokoknya dia waktu mau masuk Persib itu seneng banget katanya. Tapi di awalnya dia gak dapet kesempatan main waktu itu. Baru pas Marek cabut dan masuk transisi sebelum Juan Pas itu Coach Sukowiono nggak salah, almarhum. Dia M Yusuf main, dia ngegolin. Itu akhirnya Persib bisa memutus catatan 12 pertandingan gak menang. Itu M Yusuf dapat penghargaan Man of the Match waktu itu. Dari Viking ya? Dari Viking. Itu fotonya di rumahnya dipajang terus, sangat bangga dia. Oh nyata. Sangat bangga dengan penghargaan itu. Nah, M Yusuf itu mengalami cederanya justru di akhir musim. Di peralihan mau ke musim 2003 dia sebenarnya mau masuk juga proyeksi timnya Juan Paes. Tapi M Yusuf cedera waktu latihan di UPI. Dia latihan di lapang UPI, di tackle sama teman setim, tapi dia nggak mau cerita siapa tuh teman setimnya. Dia kena tackle, patah kaki. Dari situ udah habis. Dari situ udah nggak kedengeran lagi namanya. Siapakah teman setim saat itu? Turun ke Jepara. Berarti M Yusuf ya di Jeparanya? Di Jepara dia buka toko olahraga gitu, gak jauh dari Stadion Gelora Bumi Kartini, jalan kaki juga nyampe. M Yusuf Sport namanya. Naonnya pokoknya etalah itu jauh. Oh jadi kalau bobotoh yang misalnya ada ke Jepara, misalnya orang aya main jeung Persijap gitu. Eta gampang bisa ngakses ka Imah M Yusuf atau ka toko eta gampang bisa. Gampang. Dan ternyata pasti welcome ya. Welcome kok. Dia sangat welcome. Jangankan kita jurnalis ya, tapi dia sama bobotoh juga sangat dekat banget itu ya. Anjir, M Yusuf. M Yusuf. Sehat selalu M Yusuf. Oke, sekarang M Yusuf udah, kita ke selanjutnya ada Jejen Zainal Abidin. Waduh, iya. Ini nih dulu digadang-gadang adalah wah pemain yang kayaknya future-nya Persib lah, masa depannya Persib. Tapi gara-gara cedera tidak bisa menampilkan performa terbaiknya. Ada cerita apa dari Jejen, Coach? Jejen itu tahun berapa ya? 2002 Enggak 2000 zamannya Daniel 10 2010-nya Jejen. Jadi dalam kondisi tim yang waktu itu nggak tahu gimana compang-camping, timnya Sahril Ishak saat itu. Aya Sahril Ishak, aya Pablo Frances, aya Eloko, cuman main si Ganu hese gitu kanu menang. Tiba-tiba ada satu harapan di sebelah kanan, anak muda bernama Jejen Zainal Abidin. Dia punya sprint, dia punya determinasi tinggi, nya siga si Bow lah gitu. Aya Jejen. Terus alus main hampir bagus, hampir setengah musiman ya Jejen. Tiba-tiba udah aja Jejen yang kita kenal hanya Jejen di musim itu. Sampai sekarang guys leungit gitu. Lagi-lagi cedera lutut masalahnya. Si Jejen berarti cuman semusim itu ya? Iya, musim berikutnya dia udah dicoret masalah di musim berikutnya. Nah, jadi potensinya Jejen hanya kita pasti juga kayaknya cuman ingat saat timnya Sahril Ishak saat itu kan ada Jejen. Udah gitu tahun berikutnya nggak ada. Cedera lutut mengharuskan Jejen naik meja operasi. Dan saat itu juga kayaknya kesulitan untuk bayar uang operasional nya. Udah gedor kadi itulah nggak ada yang cari tamanya si Jejen. Sampai akhirnya dia berhasil dioperasi dan sekarang terakhir sih main saya taunya di Bantul. Iya. Tapi memang setelah cedera di Persib itu dia memang di dalam klubnya nggak maksimal ya, paling main tapi tidak reguler gitu. Ya terakhir mas saya tahu main di JNE. Ya di JNE benar-benar. JNE. Gacong ya. Karena dia karyawan JNE. Oke. Jadi JNE itu ada kayak kelas pemain-pemain bola kelas prestasina gitulah. Jadi ada Jejen, ada Irwan Wijasmara. Si Irwan ge cedera. Nyambung Irwan Wijasmara itu juga kan dia sempat digadang-gadang jadi wingback kiri bagus tuh. Dengan kakinya kan kidal, punya crossing bagus, tapi the next Mahyadi Panggabean. Benar. Tapi dia karirnya langsung meredup waktu cedera patah tangan. Ini patah tangan ya? Patah tangan. Jejen malu. Gimana cerita? Gak tahu gimana cerita, tapi dia
cederanya patah tangan. Irwan Seangkatan nggak sih? Irwan Wijasmara Lebih dulu Irwan, lebih dulu. 2009-an ya, 2000. Dia didatangkan dari SIOP Jakarta, SSB-nya Roni Patria Nasraninya. Jadi Bang Jope kan SIOP-nya bolanya. Ya. Jadi dari SIOP dia datang ke sini, atributnya dia punya kaki kiri, punya postur bagus, kaki kirinya bagus, umpannya bagus. Kayak ngelihat Mahyadi Panggabean main lah gitu. Dengan kondisi punya finishing yang bagus. Nah, ya lagi-lagi ya belum sempet manggung, keburu cedera. Itu juga yang menyebabkan saat itu berarti ada Munadi juga ya. Munadi itu kan layu sebelum berkembang ya. Munadi di tim juniornya sangat elit lah. Ya, betul. Lingkungan elit tim junior saat itu kan Munadi, Dado, si Randy, si Ferdinand. Jadi ya hitung pemain-pemain jago di usianya saat itu. Tiba-tiba Munadi harus mengalami cedera dan ya kita lihat Munadi yang sekarang ya segitu aja gitu. Dia kalaupun pindah klub backup. Padahal saat juniornya Munadi dan pisan lah. Cerah lah ya. Pemain terbaik kan? Pemain terbaik kan. Tapi saat ini masih main juga kan di Tira ya? Iya. Saat ini main. Ya maksudnya untuk di level senior akhirnya bukan kelas elit lah gitu. Bukan kelas yang langganan timnas, bukan kelas yang bintang nomor 1 gitu. Padahal dulu ketika juniornya Munadi memang di level itu, di level elit gitu. Cedera membuatnya tidak bisa berada di level teratas lagi. Nah, ada 3 nama berarti tadi ada Jejen, Irwan Wijasmara dan juga Munadi. Atau Rudy Giovanni kan? Rudy Giovanni juga cedera kan? Itu ceritanya gimana kalau Rudy Giovanni? Rudy Giovanni kalau yang saya dengar ya emang harus dikonfirmasi lagi, tapi katanya dia cedera di lutut dan penanganannya pindah-pindah, jadi dari satu fisioterapis ke yang lain gitu. Jadi banyak tangan lah gitu istilahnya, dan itu yang bikin cederanya bukannya jadi membaik, malah jadi ya tidak nggak jadi gaya beres itu, jadi nggak beres. Rudy Giovanni malah belum sempat manggung sama sekali si Rudy mah. Eta mah cuma di level junior we guys. Ya tapi udah digadang-gadang ya nama-nama. Karena halus, karena kerjanya halus pisan ternyata. Nya kakana ge Johan kan halus kan gitu. Tah si Rudy halus oge sebenarnya gitu. Berarti angkatan itu banyak juga ya, termasuk Randy Saputra juga kan kemarin sempat cerita sendiri. Cedera oge. Karirnya habis karena cedera lututnya. Ya mungkin kalau mengutip perkataan Yudi Guntara ada masalah overload di usia muda juga ya gitu. Kalau usia muda kaki kamu udah dipakai kapasitasnya berlebihan, memang kemungkinan nanti ketika senior ada kemungkinan cedera gitu karena tidak misalnya kapasitas suku maneh di umur sakit itu 10 gitu. Ini dipakai 12 gitu. Di forsirnya terlalu di forsir gitu. Ya lagi-lagi memang eta mah siga faktor memilikan ya Indonesia mah tapi ya. Aya oge nu kuat gitu nepi ka ujung. Oke. Ada yang sempat cedera tapi bangkit lagi ada. Itu dia. Eta sa Babang Hilton Hilton itu pernah cedera parah di lutut musim 2010 yang katindihanku Seme Pierre Patrick Persema gini. Pernah kejadian, dan Hilton itu sampai harus pemulihan pulang ke Brazil kan waktu itu. Pemulihan ke Brazil, terus dia di musim berikutnya dikontrak lagi sama Persib dengan kondisi yang belum pulih sebenarnya. Tapi akhirnya kan Hilton masih sampai ke era 2010 kesininya masih bisa bagus di Sriwijaya, masih bisa bagus di Persipura gitu. Ngajuarakeun Sriwijaya. Di Sriwijaya dia jadi juara gitu. Jadi nggak semuanya yang cedera parah itu drop sih. Ada aja yang bangkit, atau mungkin Zulham misalnya. Zulham ya. Zulham misalnya dia waktu di Persib abis juara Piala Presiden gacong. Karena masalah ekonomi murahnya haritanya Ligana eueuh. Gacong, cedera ACL, operasi. Sempet drop tuh karirnya. Terus dia ke PSM, di PSM bagus lagi di 2019 ya? Iya. Itu bareng Robert juga kan? Bareng Robert, dia bawa PSM juara Piala Indonesia dengan status pemain terbaik dan top scorer juga ya. Kayak yang dia lakukan di Piala Presiden waktu sama Persib. Top scorer dan pemain terbaik terus juara. Oke, tadi terakhir ada di nama Jejen. Sekarang kita ke nama selanjutnya, ini ada Tantan. Si Kujang Lembang. Ini mah bukan di masa emas, mungkin di akhir karirnya memang, dan sempat juga bawa Persib juara untungnya kan. Kalau Tantan memang secara karir juga agak unik ya. Tantan itu dari muda dia pemain kabupaten kan, dia orang Lembang terus main di Persikab. Besar di Persitara jeung Prince Kabir Belo.
Yang Tugi Hadi. Kita paket Lembang kita. Yang Tugi Hadi. Tantan tuh kayak nggak pernah dilirik oleh manajemen Persib Bandung lah gitu karena nyatain kumaha gitu. Tantan, kita mengenal Tantan bukan besar di lingkungan Persib gitu ya. Tiba-tiba di akhir karir, di penghujung karirnya dia bisa pulang tuh. Ada jalan, bukan pulang ya, ada jalan menuju Bandung gitu. Walaupun sebelumnya ke Sriwijaya juga pernah ya. Iya. Emang di Sriwijaya pernah, Persitara, sempat ke Batavia Union apa? Iya. Indonesian Premier League pokoknya ngaco ya karirnya. Dengan kondisi padahal Tantan kita kenal sebagai pemain bisa one man show gitu ya. Dia bawa Persitara bisa kusorangan gitu. Bisa ngegocek dari ujung ke ujung gitu. Nah, tapi entah kenapa saat itu Persib memang belum berjodoh dengan Tantan gitu. Dia di Persikap bisa, di Persitara bisa, di Sriwijaya bisa. Tiba-tiba 2014 angin naon mau Tantan ka dia orang nanti kita harus wawancara Tantan juga ya. Tiba-tiba bisa ke Bandung, kejuarakeun weh gitu. Ngajuarakan dengan dia pemain inti di depan gitu ya, rotasi dengan Atep sih. Tantan nu ngacapekeun back lawan kayak Atep nu tinggal ngegolkeun gitu. Atau kebalikannya ya. Nah, Tantan tuh bisa jadi satu elemen penting di tahun 2014 ya, media timnya Pajajang tim juara itu ada nama Tantan di situ. Cederanya waktu kapan orang tak apal tapi. Cederanya lawan Arema di Liga 1 2017. Itu yang debutnya Eze. Kalau Boboto ingat. Oh, jadi setelah juara ya. Iya, dia duel sama Ahmad Atayev. Oh, nya nu gede awakna nya. Nya. Oh di cover aku sih eta. Duel sama-sama nyeleding enggak salah, bola 50-50 sama-sama nyeleding, lututnya dia benturan. Dari situ cederanya Tantan, dia langsung diganti dan besoknya pulang ke Bandung kondisinya dia jalan udah pakai tongkat dan kata dokter tim Raffi Gani udah harus operasi itu. Bukan nggak bisa dari terapi doang, harus operasi. Dan itu kan lama dia cederanya sampai baru bisa main lagi 2019 itu pun udah di Liga 2 kan di Bandung United. Yang ngapik marudak gitu ya. Jadi Tantan memang Tantan tuh di usia senja memang mendapatkan prestasi yang baik ya, bisa ngejuarain Persib, bisa main jadi level elit pemain Bandung lah gitu. Cuman di usia senja pula dia akhirnya mendapat cedera juga, cuman ya untuk Tantan sih maksudnya ya emang muncaknya mah waktunya pasti. Cedera bukan di 25, bukan di 27 gitu umurnya. Dengan karakter permainan Tantan yang geprak-geprakan, jadi kebayang tuh lamun Tantan main, ijir cederaun gitu. Dengan karakter seperti itu, tapi dia baru mengalami cedera parahnya di usia yang sudah senja sebenarnya, berarti Tantan kuat oge. Kuat. Kan ada si Tantan tuh memang kadang mah karasa nyerinya si sukuna, tapi dia bisa meminimalisasi dengan misalnya suku kanan nyeri ya. Saya tahu bisaan gitu pindah-pindahkan tajongan, pindahkanlah ke suku kiri, syuting ke suku kiri gitu. Tantan tuh memang bisa mengakali hal-hal kayak gitu, cuman pas yang tabrakan dengan si pemain Atayev itu si Gana itu geus parah pisan sih gitu ya. Itu yang menyebabkan akhirnya Tantan harus terlempar dari tim Persib dan bergabung dengan Bandung United ya saat itu. Liga 2 ya udah habis saat itu selesai berarti karir. Itu dia. Setelah Tantan ada nama juga Purwakayudi dulu nih. Saya pengen tahu juga Purwakayudi ceritanya bersama Persib gimana nih, padahal di klub-klub sebelumnya emang jago pisan sih ya, tapi pas di Persib cederanya membuat dia nggak perform maksimal gitu. Kalau saya dapat kabar awalnya sih katanya Purwaka emang udah punya cedera bawaan dari klub sebelumnya. Entah di Arema atau di mana, tapi dia udah punya cedera bawaan. Dan pas datang ke Persib awalnya nggak kelihatan punya cedera, tapi lama-kelamaan dia sempat ngegolin di 2016 itu di TSC waktu lawan PSM, gol penentu kemenangan 3-2. Ya. Itu dia ngegolin heroik lah waktu itu. Tapi setelah itu katanya setelah ngegolin cedera di lututnya, cedera meniskusnya itu jadi parah. Terus setelah itu dia mulai sering diistirahatin sama Pak Jajang, kadang dimainin tapi dipaksain karena waktu itu kondisi backnya Pak Jajang kan ngandalin Vlado udah pasti itu. Kalau Hermawan udah nggak dipakai lah sama Pak Jajang. Tinggal Basna dan Purwaka. Kok nggak dipakai? Ya ada bocoran apa kok? Enggak. Ya, intinya Pak Jajang pilihan utamanya tetap Vlado dan yang kedua tandemnya kalau nggak Basna kan Purwaka. Nah, Purwaka itu udah banyak sering dicadangin lah. Akhirnya diperiksa cuma lewat terapi doang. Diterapi tapi ternyata nggak sembuh. Akhirnya dioperasi artroskopi kan dia. Itu kembali cedera di meniskus. Udah cedera musim 2016-nya beres.
2017 awal dicoret, pertengahan musim 2017 sempat balik lagi kan. Tapi udah nggak maksimal di situ. Jadi Purwaka itu sebelum ke Bandung ya, yang saya tahu adalah salah satu back underratednya Indonesia gitu. Ketika orang taunya Maman, Hamka Hamzah, Karis Yulianto gitu. Purwaka tuh dalam diam ya, dia bisa ngejuarin Arema 2010. Betul. Duet Napier Njanka eta Njanka eta macam-macam ya saya Piala Dunia Kamerun coy 98. Terus memang siapapun pemain asing Arema satu tempatnya itu di center back udah pasti ada Purwaka Yudi. Nomor 2 Arema mah mau bisa kemana-mana eta pasti ku si Purwaka we. Main rapi, bisa set up, enggak banyak omong. Malah konon lebih pendiam daripada Mas Har. Ngecicing pisan teh jelema gitu. Emang keren lah gitu si Purwaka ieu. Tiba-tiba kan Aremanya kolaps kan di fase-fase itu ya, mulai pada keluar tuh Samsul keluar, Bustomi keluar. Tapi memang geng Arema saat itu Arif Suyono, Bustomi, Purwaka memang si Ganu calederanya itunya gitu. Yeah. Jadi pas ke Persib Purwaka manggih momennya pas ya si Purwaka pas cedera di Bandung. Tapi kayaknya memang dia udah punya cedera sebelumnya kan di klub sebelumnya, tapi pas puncaknya pas di Bandung lah gitu. Cedera, abis gitu sempet vakum untuk pemulihan operasi, balik lagi ke Bandung memang, tapi udah tidak maksimal lah. Sekarang dia main di PSS gitu, di Sleman ya. Itu pun dengan kondisi ya itu tidak bisa reguler satu musim full gitu. Pasti aya kudu dirotasi lah karena memang ya udah koyak si kakinya ya. Gitu. Jadi untuk Purwaka Yudi dia memang tidak mendapatkan peak performance-nya di Bandung karena itu keburu cederanya. Oke, sekarang kita lanjut ke nama yang tadi udah disebut juga. Ini ada SVD. Ini nih Sergio Van Dijk. Ya saya suka ketemu di Lewi Panjang tapi ternyata bukan. Sergio cederanya 2017 di Piala Presiden waktu itu 8 besar di Solo lawan Mitra Kukar. Lagi duel sama back ke hantem. Lututnya tuh yang kena. Langsung dari situ kayaknya udah kelihatan parah ya. Tapi masih di terapi di liga masih sempat dimainin sama Pak Jajang di Barito dan itu puncaknya. Di Barito udah enggak bisa apa-apa, cedera, operasi. Lagi-lagi lutut cederanya. Di Barito ge jeung karton call oge kan? Karton call kan mesti langsung diganti oge eta saat itu. Cedera oge sih karton call. Karton call itu cederanya di Bandung apa di West Ham kira-kira menurut mana? Sigara ka dieu geus cedera sih eta. Datang ke dia ngeseripu, lempang lagi diseret. Ya, emang cedera lah itu. Tapi ada juga yang memang bisa mengakali cederanya dengan otak ya. Artinya saya nyaho saya buka cedera gitu. Kalau dikeprak bisa koyak lagi, cuman mengakali dengan cara main. Michael Essien, dia kan cedera, cuman dia tahu tuh cara mengakali mainnya dengan teu lompatan teuing gitu. Michael Essien kondisinya nggak fit kan ke sini kan? Iya, dia sempat absen lama waktu masih main di Eropa ya, salah satunya waktu di Panathinaikos sih guys, sempat udah cedera parah. Michael Essien waktu sebelum dibawa ke Bandung. Marcos juga dengan kondisi nggak fit kan ke sini kan, tapi dia bisa mengakali dengan caranya dia gitu. Benar. Itu dua pemain itu kalau ngelihat visi bermainnya mungkin cuma jogging doang, tapi ketika ngasih breakthrough atau true pass kayak jago pisan. Pakai sesa otak nu aya lah gitu. Nah ini kalau SVD ada cerita menarik apa di balik cederanya tuh kayak gimana gitu sampai akhirnya harus mengakhiri karirnya padahal dia dinaturalisasi di Persib dan jadi andalan timnas juga cuma nggak terlalu banyak makan. Cederanya di ACL, ligamen anterior cruciate ligament itu emang cedera hantu untuk pemain bola kayaknya itu ya. Si Etam cedera non? Etam meniskus. Sama-sama di lutut. Ada korelasinya lah dengan ligamen itu. Bisa parah tuh? Sejauh ini sih katanya sih masih grade yang paling rendah ya di cedera meniskusnya, jadi nggak sampai harus operasi tapi mudah-mudahan itu tidak naon. Mudah-mudahan tidak naon karena si Etam itu potensi terbaik Bandung saat ini ya. Iya, betul. Beckham Putra Nugraha. Semangat. Jaga kondisi cedera. Jadi si SPD cuman 2 dan dia belum pernah pindah ke klub lain selain Persib kalau di Indonesia ya. Iya. Tapi memang cedera akhirnya guys saya balik ke Belanda. Jadi agen gitu. Padahal nggak sendiri naturalisasi jangan boga KTP-nya. Nah dan selanjutnya tadi udah kesebut ya ini dia Sex, Drugs and Charlton Cole. Ya kunaon ya. Iya mesti karena Pak Jajang di podcast Mang Yana yang ngomong di podcast orang ngomong bahwa sih emang cedera sih gitu.
datang dengan kondisi geus teu bisa main guys itu Karton Call mah. Nya geus eta mah ya. Ya. Tapi menurutnya Jibril Kolibali we datang ke dia kondisi cedera masih kena 8 gol. Ai Karton Call 0 gol. Golna uji coba lawan Persika Karawang. Ya enggak selebrasi deh. Selebrasi. Yang cek aing sih selebrasi rek naon. Aduh, Karton Call emang datang ke Bandung dengan kondisi kaki yang udah ngaco. Teuing kumaha masih dibeli ku Persib Bandung. Aing sok teu paham. Ya, gara-gara itu kali yang waktu euforia awal Liga 1 harus ada pemain Iya. marquee player gitu ya. Mungkin ngerasa baiklah cedera seeutik mah ternyata tuh seeutik cedera lutut. Untuk Karton Call memang hanya ya udahlah. Kita belum pernah lihat Karton Call main dengan serius di Bandung kayaknya. Gara-gara cedera itu. Karena jadi pandit tuh di Inggris lah. Tapi di Inggris itu emang di legend-legend sih. Maksudnya salah satu yang punya nama lah Karton Call ya. Kan terakhir punya ini juga ya, akademi ya? Atau dia ngelatih di West Ham Academy ya? Iya udah jadi pelatih gitu. Pokoknya inilah di level grassroots. Oke, berarti kalau untuk Karton Call tidak ada cerita yang panjang ya. Emang datang ke sini kondisinya udah kayak gitu. Ya rek kumaha deui teu bisa ngakalan juga Essien jeung Marcos Flores. Terus nya golna ngan pas lawan Persika teh dan selebrasi dan jangan gitu ya. Oke, sekarang kita ke nama mungkin ini terakhir kali ya. Iya. Ini ada Bang Zulham Jamrun. Nah, ini juga sempat kesebut juga. Mungkin apalagi yang menarik dari ceritanya Zulham Jamrun? Ya Zulham Jamrun intinya dia bisa bangkit dari cedera ya. Udah parah waktu itu di ACL gara-gara Tarkam lagi. Si Zulham dikeprak ku si Hisam Tole nya. Nya Hisam Tole. di piala naon sih Tarkam naon eta? Naonnya? Di Makassar pokoknya kan. Di daerah Sulawesi. Anu si Konate Kadari itu oge kan. Iya. Jadi liganya lagi enggak ada. Pemain-pemain pada Tarkam di sana di Makassar, piala naon aing pokoknya. Terus si Zulham duel jeung Ahmad Hisam Tole. Dikeprak geus nungging tidinya. Iya. Lebar padahal kondisinya itu lagi puncak karir. Zulham tuh jadi pemain terbaiknya Persib di flank kanan saat itu kan Ridwan sudah selesai kan di Bandung, diganti oleh flank kanan yang ternyata sama baiknya Zulham Jamrun. Ternyata si Zulham main Tarkam dan cedera. Abis itu dia harus pemulihan. Terus teuing kumaha teu di Persib deui bisa main di Makassar. Di Makassar ternyata lumayan balik kondisinya walaupun gak 100% ya. Pas balik ke Bandung sekarang ya tempat. Saya Febri Bong, saya Wander Luis, saya Castellion gitu. Jadi saya harus mungkin kalau Zulham pengen menunjukkan lagi harus dapat menit bermain yang bagus baru kita bisa ngelihat Zulham bagus apa enggak karena dia tajongan bebas alus. Saya gocek alus gitu. Set piece corner kick bisa gitu. Jadi secara atribut yang pakai kaki Zulham masih aman gitu. Dan Zulham sekarang posisinya udah mulai diubah sama Robert kan. Jadi dia udah jadi penyerang sekarang di striker. Jadi kalau ada Wander Luis atau Castellion yang cedera, backupnya Zulham. Jadi bukan gak disimpan di flank lagi nih. Saya ngomongin liga. Liga na gitu. Ya. Madura United geus bubar. Persipura bubar sih masih ngomongin Castellion lamun cedera digantiina ku Zulham. Lawannya saha? Terus kumaha ya aya bahan Persib bubar gitu. Mana rek formasi nu Persib nu ayeuna rek ngalawan saha kieu. Tim nu lainna geus bubar. Internal we lawan Bandung United-nya. Persebaya geus areueuh. Aduh, geus ya. Liga iranya. Aduh. Teuing. Bocoran. Enggak ada bocoran ya? Teuing. Moali mah rek dibocorkeun ge. Bocor naon. Rapat exco. Iya. Karunya engke bisi aya nu countdown terjadi deui kan. Tapi kalau yang sekarang ada enggak yang cedera dan kita harus mendoakan buat tong sampai cedera gitu? Deden ya. Deden sempat potong ya. Deden patah kaki kan di 2019 ya. Ya sekarang masih proses pemulihan ya mudah-mudahan we kembali ke performa terbaik. Berarti Deden etam ya yang lagi cedera di Bandung ya. Semoga nggak matilah karirnya ya gitu. Semoga karena mereka masih pada muda, semoga bisa balik ke performa awal karena untuk kasus cedera ada juga kok contoh-contoh yang masih bisa bermain panjang setelah cedera. Mas Bima Sakti cedera cuman masih bisa panjang. Boas Solosa
cedera kanan kiri tapi masih bisa sampai sekarang walaupun timnya dibubarkan Persipura. Padahal KFC-nya Nya. Teuing. Tapi AFC masih lama kemarin April. Iya masih ada aja. Ya. Ya lama tadi diundur kan Piala Asia diundur. Ya pokoknya gitulah masih ada contoh-contoh yang bisa sembuh gitu walaupun ya contoh yang kita ceritakan tadi juga banyak ya yang akhirnya harus berhenti ketika dia di puncak karir gitu. Nah ini sepengamatan kalian kira-kira bagaimana mungkin cara-cara para pemain menjaga kondisinya terutama dalam usia-usia emas gitu supaya tidak terkena cedera yang panjang dan bahkan bisa membunuh karirnya juga. Itu mah kudu ka ngobrol jeung fisioterapi jeung isi sih jeung ahli gizi soalnya memang ada langkah-langkah pencegahan untuk tidak cedera ya, maksudnya dengan memilih makanan yang baik, memilih porsi latihan yang benar. Cuman yang karena sepak bola lagi-lagi memilihkan kan gitu. Orang sebenarnya kumaha digaprak sekali siga si Kim Kurniawan nyepotong oge mun digeprak carana kitu mah gitu. Ku Rudi Widodo di Solo teh ya. Urang geus main hati-hati gitu. Tapi lawannya hantam-hantam ya pasti aya wae gitu si memar-memar atau itu kan full body contact ya sepak bola jadi tidak bisa dihindari gitu si kontak-kontak fisik. Jadi kalau ditanya bagaimana cara tipsnya memilihkan sih musik kayaknya. Ada pencegahannya nih. Ada pencegahannya dengan cara bermain hati-hati dan tepolos teuing tapi kan nyabatur ge pasti aya ieu namanya pasti aya teka hajana, pasti aya isengna gitu mun keur iseng gitu. Ya mungkin kalau untuk meminimalisir ya. Kalau kita berkacanya kejadian yang Zulham di Tarkam gitu. Ya janganlah main jadi di match-match yang beresiko tinggi kayak gitu gitu. Terus kalau dari pelatih sih udah sangat aware ya sama cedera pemain jadi sangat selektif untuk memilih lapangan. Pelatih pasti kayak sekarang pelatih jarang mau pakai lapangan sintetis karena itu kan katanya bisa bikin pemain cedera ya, terutama di lutut. Lapangan sintetis itu. Jadi pelatih udah sangat meminimalisir untuk latihan di lapangan rumput sintetis sebenarnya. Iya. Dan sudah ini juga ya, semakin meminimalisir pemain-pemain jangan main di Tarkam, tapi kalau fun football boleh. Nah, masalahna deui lamun teu main Tarkam lapar coy. Eta Tarkam eta menggiurkan sebenarnya. Anak istri kasih makan apa gaji dipotong kan. Nah, eta kan sebenarnya kalau di Indonesia dilema ya. Mana di luar negeri ligana eueuh tapi kan masih full gajian ya. Misalnya eta tim nu dibubarkeun teh pemain Madura misalnya timna dibubarkeun gajinya kan eueuh tah. Tim mana? Ya Tarkam lah. Agam Turki dan agen-agen Tarkam ya bersiaplah mengambil pemain Liga 1. Jadi ya udah kita mah berdoa untuk pemain-pemain yang ada di Persib terutama terus untuk yang di Indonesia juga semoga terhindar dari cedera ya karena itu bisa membunuh karirnya maksudnya. Ya semoga lepaslah dari hantu-hantu cedera kayak gitu. Dan semoga selalu cager sukuna, semoga bisa membawa Persib Bandung ke peringkat terbaik dan teratas. Ya dan besar harapan kita juga liganya akan terus dilanjutkan karena Angki sudah menyusun tadi kan strategi ya kan. Kalau Ciga Robert ya kan? Kalau Julham ini bisa Gantinya siapa? Digantinya Castillion belum pulang dari Belanda kan. Nah, gitu. Aduh. Luar biasa ya. Dan ya sudahlah itu dia akhir dari episode 41 kali ini. Terima kasih banyak Boboto dan juga Maungers yang sudah mendengarkan ya dan juga menyaksikan tentunya si Mamong Podcast episode kali ini. Dan silakan host magang Saya di chat sama saudara Fajar. apa tuh? Nge-hostnya jangan bagus-bagus Pak. Takut kegeser. Ancaman pemain senior adalah pemain muda dan murah. Hati-hati Anda Fajar. Oh mana lo yang menurut si Fajar? Sementara. Ya udah sip. Oke. Ya jangan lupa dengerin si Mamong Podcast di Spotify, di Spara dan juga di Apple Podcast dan juga kamu bisa nonton videonya di YouTube channel si Mamong. Kita ketemu lagi di minggu depan. Hidup Persib. Hidup.